Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Pada masa yang telah lama berlalu, jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad, di sebuah negeri yang makmur di antara kaum Bani Israel, hiduplah seorang pemuda bernama Juraij. Ia bukan keturunan bangsawan, bukan pula pemilik harta melimpah, tapi ada satu hal yang membuatnya terkenal di seluruh negeri: kealimannya, kezuhudannya, dan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Di usia yang masih begitu muda, tatkala kebanyakan pemuda seusianya larut dalam gemerlap dunia, terpesona oleh pesta pora dan keindahan fana, Juraij justru memilih jalan hidup yang jauh berbeda. Ia adalah sosok yang hatinya telah dipenuhi cinta kepada Allah, dipenuhi kerinduan untuk selalu dekat dengannya. Ia sama sekali tidak tertarik akan gemerlapnya harta, tak juga terpesona oleh perhiasan duniawi. Juraij malah mengasingkan diri dari hiruk-pikuk manusia. Ia membangun sebuah tempat ibadah yang sederhana, sebuah biara kecil yang terbuat dari kayu dan batu, yang berdiri sunyi di atas sebuah bukit terpencil. Di sanalah ia menetap, jauh dari hingar-bingar kota, jauh dari mata manusia. Hari-harinya ia habiskan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dinding-dinding kayu yang bersahaja itu, suara lantunan doa dan zikir menggema sepanjang malam. Salat demi salat ditegakkan dengan penuh kekhusyuan. Tilawah ayat-ayat suci mengalir dari lisannya dengan penuh keikhlasan. Setiap hembusan nafasnya seolah menjadi tasbih yang mengagungkan nama Allah. Juraij tidak hanya memisahkan jasadnya dari dunia, melainkan juga hatinya. Tidak ada yang lebih berharga baginya selain kedekatannya dengan Allah. Tidak ada yang bisa membahagiakan hatinya kecuali beribadah. Dunia dan segala isinya hanyalah fata morgana yang tak menarik perhatiannya sedikitpun. Setiap pagi ketika cahaya fajar mulai menyibak kegelapan malam, Juraij menyambutnya dengan sujud penuh kerendahan. Dan setiap malam ketika dunia terlelap dalam keheningan, ia terjaga dalam qiyamul lail yang panjang. Namun jalan yang ia pilih bukan tanpa ujian. Seorang pemuda yang zuhud dan taat seperti Juraij tentu akan menjadi sasaran iri dan fitnah dari sebagian manusia, dan menjadi incaran tipu daya dari setan yang tak ingin melihat seorang hamba begitu dekat dengan Rabb-nya. Maka dari sinilah bermula sebuah kisah yang penuh hikmah, kisah tentang kesabaran, fitnah, dan akhirnya keagungan kebenaran yang ditegakkan oleh Allah sendiri. Pagi, siang, malam, waktu baginya hanyalah milik Allah. Penduduk negeri pun mengenalnya sebagai orang suci. Anak-anak kecil menyebutnya, itulah Juraij, ahli ibadah di atas bukit. Kaum wanita mendoakan putra-putra mereka, semoga anakku kelak setakwa Juraij. Para pemuda segan padanya, para ulama pun memujinya. Namun, jauh di kampung sana, seorang ibu renta memendam rindu. Ibu yang dahulu mengandung dan melahirkan Juraij dengan susah payah, yang merawatnya dengan air mata dan kasih sayang tanpa syarat. Hari-hari berlalu, sang ibu sering duduk seorang diri, menatap jauh ke arah bukit tempat biara itu berdiri. Hatinya sering berkata, "Anakku, mengapa engkau tak lagi datang? Tak rindukah engkau pada ibumu?" Namun sang ibu bersabar, ia tahan gejolak rindu itu. Ia menyadari bahwa anaknya tengah sibuk beribadah. Tapi, rasa rindu seorang ibu tak bisa terus disimpan. Hingga pada suatu pagi yang cerah, ia memutuskan untuk mendatangi Juraij. Dengan tongkat di tangan, langkah tua sang ibu mulai menapaki jalan berbatu menuju bukit itu. Nafasnya tersengal, keringat membasahi kening, tapi ia terus berjalan demi bertemu anak tercinta. Hingga sampailah ia di depan biara. Dengan suara bergetar ia berseru, "Wahai Juraij, anakku, kemarilah, ibumu ingin berbicara denganmu." Dari dalam biara Juraij mendengar suara itu. Saat itu ia tengah berdiri dalam salat sunnah. Hatinya pun bimbang. Dalam benaknya terlintas pertanyaan, "Ya Allah, apakah aku harus memutuskan salat sunnahku untuk memenuhi panggilan ibuku,
Ataukah aku lanjutkan ibadahku kepadamu? Akhirnya, ia memilih melanjutkan salat. Ia beranggapan ibadah kepada Allah lebih utama. Sementara di luar, sang ibu menunggu, namun tiada jawaban, tak ada pintu yang terbuka. Hati sang ibu terasa pedih. Dengan langkah berat, ia pun memutuskan untuk pulang. Di sepanjang perjalanan, air matanya jatuh. Rindu yang dipendam kini berubah menjadi luka dalam dada. Kemudian pada hari kedua, sang ibu kembali mencoba menemui Juraij. Sang ibu, yang tak kuasa menahan rindu, kembali mendaki bukit itu. Kakinya gemetar, napasnya makin berat. Kali ini, dengan suara yang lebih lirih, namun penuh harap, ia memanggil, "Wahai Juraij, anakku, temuilah ibumu, hanya sebentar saja." Namun lagi-lagi, Juraij tengah khusyuk dalam rakaat salat. Hati Juraij kembali galau, namun ia tetap memilih melanjutkan ibadah. Sang ibu yang menanti di depan biara masih setia menunggu Juraij. Namun setelah beberapa lama, Juraij tak juga keluar, bahkan tak ada jawaban sama sekali dari dalam biaranya. Sang ibu pun kembali pulang dengan hati yang makin pilu. Pada hari yang ketiga, dengan sisa tenaga, sang ibu bangkit. Ia panjat lagi bukit itu. Kini tubuhnya makin rentah. Setiap langkah seperti menahan perih. Ketika sampai di depan biara, ia bersandar pada tongkat. Suaranya hampir tak terdengar. "Wahai Juraij, anakku, ibumu datang lagi, wahai anakku." Namun, tak ada jawaban. Karena setiap kali sang ibu datang, Juraij dalam keadaan menjalankan sholat sunnah. Dan di saat itulah, hati sang ibu pecah. Ia memandang ke langit. Dengan mata yang basah dan suara yang lirih, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau maha mengetahui, Juraij adalah anakku. Ia hambamu yang taat, namun ia telah mengabaikan panggilan ibunya. Maka, janganlah Engkau wafatkan dia sebelum Engkau menimpakan ujian yang membuat manusia memandangnya hina." Langit pun menjadi saksi, doa seorang ibu yang tiada penghalang antara dia dan Rabb-Nya. Beberapa hari kemudian, saat pujian kepada Juraij semakin menggema, Allah dengan kehendak dan hikmahnya menegur sang ahli ibadah dengan cara yang tak terduga. Di tengah kerumunan orang yang membanggakan ketekunan dan kesucian Juraij, muncullah seorang wanita dari kalangan Bani Israel. Dia bukan wanita biasa, ia adalah wanita pelacur yang terkenal akan kecantikannya. Paras eloknya memabukkan, tubuhnya menggoda, dan aroma tubuhnya mampu membuat lelaki manapun terhanyut dalam lamunan. Tatkala wanita pelacur itu mendengar tentang kealiman Juraij, ia merasa terusik. Rasa tidak suka pun mulai muncul di hatinya. Menurutnya, semua lelaki sama saja. Bila sudah dihadapkan dengan nafsu syahwat, pasti tidak akan mampu menolaknya. Jadi, tidak perlu menyanjung Juraij secara berlebihan. Kemudian di hadapan orang-orang, wanita itu berkata, "Apa hebatnya dia? Kalian semua mengaguminya. Aku akan tunjukkan bahwa dia pun lelaki biasa. Aku akan menggoda dia dan menjatuhkannya." Suasana seketika menjadi hening. Mendadak, semua mata tertuju ke arahnya. Mereka menatapnya dengan pandangan mencibir, seolah baru saja mendengar ucapan yang sangat lancang. Kemudian salah satu dari mereka berdiri dan dengan nada tegas membalas, "Jangan samakan Juraij dengan pemuda-pemuda yang biasa kau rayu. Ia adalah lelaki mulia, ahli ibadah yang dekat dengan Tuhan. Ia tidak akan jatuh hanya karena rayuan seorang wanita murahan seperti dirimu." Ucapannya tersebut bagai cambuk yang menghantam wajah sang wanita. Mata-mata yang memandangnya kini bukan hanya mencibir, tapi seolah mengutuk dirinya. Sementara wanita pelacur hanya terdiam, namun di balik diamnya itu tersimpan amarah yang memuncak. Rasa tidak suka yang semula hanya berakar di dalam dada, kini tumbuh dan berubah menjadi kebencian. Bukan hanya pada orang-orang yang mencibirnya, tapi juga pada sosok Juraij yang dianggap sebagai pemicu masalah ini. Dan sejak saat itu, ia menaruh dendam kepada Juraij. Maka terbesitlah rencana jahat untuk menghancurkan nama baik Juraij. Ia ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa Juraij juga manusia biasa yang tak kuasa menahan godaan nafsu syahwat. Maka berangkatlah wanita itu. Ia berhias, berdandan secantik mungkin. Ia berjalan ke atas bukit, menuju biara kecil tempat Juraij
menghabiskan waktunya untuk beribadah. Setibanya di depan biara, sang wanita menunggu Juraij keluar. Ia merasa yakin dengan kecantikan wajahnya dan kemolekan tubuhnya, Juraij pasti akan tergoda, sehingga sang wanita akan dengan mudah mengajaknya berzina. Namun hari berganti hari, Juraij tak kunjung keluar dari mihrabnya. Sang wanita yang telah menunggu selama berhari-hari akhirnya merasa putus asa. Ia pun segera meninggalkan biara kecil milik Juraij. Kegagalannya menaklukkan Juraij bukanlah akhir baginya. Justru menjadi awal dari rencana licik yang lebih jahat. Di dalam hatinya berkecamuk rasa dendam yang membara. Kemudian dengan keelokan tubuhnya dan paras cantiknya yang memikat, wanita itu mulai mendekati si penggembala. Awalnya dengan senyum, lalu sapaan manis, dan perlahan menggiringnya ke dalam perangkap godaan. Hingga pada akhirnya rayuan itu berhasil. Maka terjadilah perzinahan di antara keduanya. Perbuatan itu dilakukan bukan hanya sekali. Mereka berdua bahkan melakukannya berulang kali. Tanpa malu, tanpa rasa bersalah. Hingga pada akhirnya sang wanita pun mengandung. Hari-hari pun berlalu. Perut wanita itu mulai membesar, mengandung seorang bayi hasil dari hubungan terlarangnya. Beberapa bulan kemudian, ketika sang bayi telah lahir ke dunia, wanita pelacur itu membawanya ke khalayak ramai. Di hadapan orang-orang, wanita itu berkata, "Inilah anak Juraij, si ahli ibadah yang kalian banggakan itu. Dia telah berzina denganku. Jangan tertipu oleh ibadah dan sorbannya." Mendengar pengakuan palsu dari wanita pelacur, masyarakat pun menjadi gempar. Amarah orang-orang seketika memuncak. Mereka merasa telah dibohongi oleh kealiman Juraij. Tanpa memeriksa kebenaran berita tersebut, orang-orang segera mendatangi biara milik Juraij. Mereka menghancurkan bangunan biara itu hingga rata dengan tanah. Sementara itu, Juraij diseret ke tengah kota. Tangan-tangan kasar menarik jubahnya, menjambak rambutnya, dan memukulinya tanpa ampun. Tubuhnya yang selama ini tenggelam dalam ibadah, kini remuk oleh hantaman manusia-manusia yang tak lagi menaruh hormat kepadanya. Cacian dan makian menghujani dari segala arah. "Munafik kau, Juraij. Pura-pura suci ternyata sama bejatnya dengan lelaki lain," teriak mereka dengan penuh amarah. Namun Juraij tetap diam. Ia tak membalas sepatah kata pun, tak menepis, tak membela diri, bahkan tak menunjukkan kemarahan. Di tengah kondisinya yang penuh luka, Juraij meminta kepada orang-orang agar diberikan sedikit waktu untuk menunaikan sholat 2 rakaat. "Untuk apa kau lakukan itu? Kami sudah tidak bisa kau tipu dengan kealiman palsumu," teriak salah satu dari mereka. Juraij pun membalas, "Sholatku bukan untuk mengharap belas kasih dari kalian. Sholatku hanya untuk meminta pertolongan kepada Allah. Maka dari itu, berikanlah saya waktu sebentar." Mendengar permintaan tersebut, orang-orang pun akhirnya mengizinkan. Meski tubuhnya merasakan sakit dan dalam ketidakberdayaan, Juraij menunaikan sholat dengan penuh keikhlasan. Dalam sujudnya yang dalam, Juraij berdoa, "Ya Rob, tunjukkan kebenaranmu di hadapan mereka." Kemudian terdengarlah bisikan di hatinya, "Bangunlah dan hampiri bayi kecil yang tak berdosa itu. Dia akan menunjukkan kebenaran untukmu." Usai selesai menunaikan sholat, Juraij segera mendatangi bayi yang masih dalam dekapan ibunya, yaitu seorang wanita pelacur yang telah memfitnah dirinya. Dengan penuh keyakinan, Juraij berkata, "Wahai bayi, dengan izin Allah, katakan, siapa ayahmu sebenarnya?" Dan keajaiban pun terjadi. Dengan suara jelas, bayi itu berbicara layaknya orang dewasa. "Ayahku adalah seorang pemuda gembala." Pengakuan bayi yang di luar kemampuan manusia telah membuktikan bahwa Juraij tidak bersalah. Melihat peristiwa yang menakjubkan itu, orang-orang pun terpana dan dibuatnya terkejut. Amarah dan kebencian yang menyelimuti hati mereka seketika menghilang, berganti menjadi rasa bersalah yang amat dalam. Orang-orang saling pandang, wajah mereka merah karena malu. Dengan penuh penyesalan, mereka segera bersujud di hadapan Juraij dan memohon maaf. "Maafkan kami, wahai Juraij, tolong ampuni kami. Kami telah termakan fitnah wanita pelacur itu. Kami berjanji akan membuatkan kembali tempat ibadahmu yang lebih baik dan megah." Akan tetapi, Juraij menolaknya dengan lembut. "Tidak perlu, biar aku sendiri yang akan memperbaikinya."
Orang-orang pun kembali bertanya, "Wahai Juraij, apakah kau dendam kepada kami? Kami siap menerima hukuman darimu." Lagi-lagi Juraij tersenyum dan berkata, "Aku sama sekali tidak dendam atas perlakuan kalian terhadapku. Justru ini menjadi pelajaran bagiku atas kesalahan yang tidak aku sadari kepada ibuku." Demikianlah, doa seorang ibu walau dalam keadaan sedih pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar hak seorang ibu atas anaknya. Bahkan, ketika kita menunaikan sholat sunnah sekalipun, kita lebih wajib menggugurkannya, demi untuk menjawab panggilan seorang ibu. Kecuali ketika kita menunaikan sholat fardu, kita justru diwajibkan meneruskan sholatnya. Dan dalam kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, betapa dahsyatnya sebuah fitnah yang bisa merusak kehormatan seseorang bila manusia terburu-buru menuduh tanpa bukti. Kisah ini terdapat dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, karya Syekh Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ada 3 bayi yang pernah berbicara di dalam buayan dengan izin Allah. Pertama, Nabi Isa alaihissalam. Kala itu, ibunya Nabi Isa dituduh telah berbuat zina oleh kaum Bani Israel, dan Nabi Isa yang masih bayi dianggap sebagai hasil hubungan terlarangnya. Kemudian bayi Nabi Isa berbicara kepada mereka, menegaskan bahwa dirinya adalah hamba Allah dan seorang nabi yang diberi kitab, yang kelak akan diutus ke tengah-tengah kaum Bani Israel. Bayi yang kedua adalah di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ini terjadi saat istri Al-Aziz menuduh Yusuf ingin berbuat mesum dengannya. Dalam kisah itu, seorang bayi dari kalangan keluarga wanita itu bersaksi. Dalam tafsir disebutkan, bayi ini berkata, "Jika baju Yusuf robek di bagian depan, maka wanita itu benar. Jika baju Yusuf robek di bagian belakang, maka Yusuf yang benar." Bayi yang ketiga adalah bayi dalam kisah Juraij sang ahli ibadah, di mana di dalam kisah Juraij ini, seorang bayi mungil telah menyelamatkan Juraij dari fitnah yang menimpa dirinya. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.